Halo, Shelin. Shelin, kedengeran nggak suaraku? Shelin, Shelin. Miss, Ya, kedengeran suaraku nggak? iya, Hmm? iya, Ya, oke. Bentar ya. Shelin, gimana kabarnya? baik, Baik. Udah makan atau belum? udah, Udah. Oke, udah siap belajar atau belum? udah. Udah. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutin yang kemarin ya. Oh iya, Oke? Oh ya, lihat ininya dulu dong. Sudah selesai belum di kursusnya? nah yang mana? Hmm? Coba buka Learn Algonova-nya. Coba dibuka Learn Algonova-nya. Di bagian kursus sudah tercentang semua belum? Udah. Sudah. Oke, good. Kita lanjutin ya. Boleh stop share? Belum, belum, belum. Belum dimulai. Tunggu aku Nah, ngejelasin dulu. Udah main share screen, udah mau ngerjain aja. Oke, udah kelihatan belum? udah. Sekarang? Oke. Mengubah sebuah cerita menjadi sebuah permainan. Oke. Nah, sekarang Miss mau tanya dulu. AI itu apa sih, Shelin? Aduh lupa. Aduh, Tunggu, catatannya. cari dulu kertasnya. Hah? Tunggu. Oke, aku tungguin.
Miss, Yap, nggak ada, Miss. kemarin kamu catat di mana? Hilang kertasnya. Kenapa di kertas? Lah, emang di kertas? Kenapa nggak di buku? Nggak ada buku. Masa? Masa nggak ada buku? Nggak ada. Oke. Sekarang dicatat lagi nggak? Nggak, Kenapa? males. Aduh, kok males? Nggak boleh males dong. Di sekolah udah tulis. Di sekolah udah tulis, terus di les-lesan nggak mau tulis. Enggak. Nggak. Oke. Nah, AI itu singkat panjangan dari Artificial Intelligence. Legend. Nah, fitur permainan teks yang apa yang dapat disorot. Nah, misalkan ini. Permainan melihat dunia. Permainan melalui teks dan bergerak melalui cerita menggunakan pilihan teks. Misalnya, oke. Nah, cerita dalam permainan atau tindakan pemain. Pemain itu apa sih? Dibaca dong, pemain adalah. Tunggu. Aktor yang memainkan peran tertentu dan dengan demikian memajukan alur cerita. Oke, pemain adalah aktor yang memainkan peran tertentu dan dengan demikian memajukan alur cerita. Nah, apa perbedaan antara pekerjaan penulis naskah dan perancang naratif? Tahu nggak? Nggak. Enggak. Oke. Jadi, penulis naskah itu adalah apa yang akan kita sampaikan kepada pemain. Sedangkan perancang naratif itu bagaimana ceritanya akan diceritakan. Oke, paham? Nah, narasi itu apa sih? Jadi narasi adalah penceritaan suatu kejadian dalam konteks pengembangan permainan. Nah, narasi itu adalah cerita yang terungkap dalam pikiran pemain selama permainan. Nah, apa algoritma yang digunakan pada metode binomial fantasi? Nah, metode algoritma pada metode binomial fantasi itu ada 5. Yang pertama, tetapkan tujuan. Oke, tetapkan tujuan. Dalam kasus ini, tujuannya adalah untuk memunculkan konsep untuk cerita kami. Yang kedua, pilih dua kata yang tidak berhubungan. Artinya apa? Yang tidak berhubungan artinya, misalnya, makan sama tidur. Berhubungan nggak? Enggak. Nggak. Misalkan makan sama roti. Berhubungan nggak?
Makan sama roti berhubungan nggak? Enggak. Berhubungan dong. Lah, Kan makan roti, bisa bisa dimakan kan rotinya? iya. Iya. Oke, bentar. Nah, terus yang kedua, pilih dua kata yang tidak berhubungan artinya. Yang ketiga, buatlah dan tuliskan semua kemungkinan kombinasi kata-kata ini. Ubah bentuk kata dan tambahkan proposisi atau artikel. Yang keempat, analisis kombinasi yang dihasilkan dan pilih yang tepat. Yang kelima, pikirkanlah cerita macam apa ini. Nah, apa itu latar permainan dan bagaimana kaitannya dengan cerita permainan? Maksudnya gimana? Kira-kira Shelin paham nggak? Eh, Shelin? ada belajar di sekolah. Hmm? Latar tempat. Apa? Ya? Udah belajar? Udah. Latar tempat apa itu latar? Latar adalah Tempat dan waktu keberadaan dunia hmm? game cerita adalah informasi tentang dunia tersebut. Oke, latar adalah tempat dan waktu keberadaan dunia game. Dan cerita adalah informasi tentang dunia tersebut. Nah, di dalam latar itu menentukan kerangka ceritanya. Nah, sebuah cerita itu harus sesuai dengan latar yang dipilih. Oke? Nah, cerita permainan itu menceritakan tentang struktur dunia dan menghubungkan pemain dengan game. Misalnya, kamu suka main Roblox, ya kan? Nah, kamu memilih latar yang kamu sukai. Misalkan, kayak kemarin kita main apa? Hero Garden. Oke, Hero Garden. Nah, yang berkaitan dengan garden itu apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Terus apa lagi? Oke. Hewan, ya kan? Ya. Terus tanaman, Menyiram tanaman. menyiram tanaman. Terus apa lagi? Ada garden yang lain, ya kan? uh, Nah, itu ditentukan. Nah, selanjutnya, aturan apa yang harus diikuti saat membuat perintah? Nah, ada empat. Yang pertama, nah, kualitas, bentar. Kualitas hasil AI secara langsung itu bergantung pada kualitas instruksi perintahnya. Semakin kamu spesifik, semakin kamu banyak menentukan misalkan lebih terspesifik atau terstruktur suatu perintahnya, maka hasilnya semakin apa? Celin, apa? semakin kamu mendetail, semakin kamu apa namanya mendetailkan pertanyaannya atau pernyataannya atau kata kuncinya, maka hasilnya ba Waktu apa? semakin bagus. Celin, Wah, kamu paham nggak? Semakin bagus hasilnya. Ding, 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 ding. Paham? tidak. Oke, semakin kamu mendetail atau menspesifik apa namanya kosakatamu atau kata kuncinya, maka dia semakin bagus hasilnya. Oke, misal gardening. Tolong buatkan saya latar belakang tentang gardening. Tapi tidak apanya, tidak.
Ngerti. Hah, gimana dong? Tidak ngerti. Ya. Misalnya gini, kamu mau mencari tentang gardening. Oke. Nah, terus kamu memberikan spesifik nih tentang gardening itu. Misalkan, tolong buatkan saya tentang gardening. Ada tanaman kaktus, ada tanaman kelapa, ada tanaman tomat, ada ini. Nah, semakin spesifik atau semakin kamu mendetail apa yang kamu inginkan, maka hasilnya semakin bagus. Bagus. Paham? Oh ya. Paham ya? Bener ya? Ya. Bener-bener paham ya? Oke, nah yang kedua, tentukan formatnya. Jika kamu membutuhkan sebuah puisi, surat, atau artikel, tulislah lebih spesifik perintahmu. Seperti kemarin, membuat email, ya kan? Iya. Membuat email. Emailnya dibuat kepada siapa? Untuk temanmu, misalkan. Jadi perintahnya harus jelas, tolong buatkan saya surat atau buatkan saya email kepada teman saya mengenai pesta ulang tahun saya yang dilaksanakan pada hari Senin misalkan. Oke, dengan menggunakan dress code warna putih. Nah, itu kan spesifik tuh, ya kan? Paham nggak? Paham atau tidak? Shalin, Iya. ya, oke. Yang kedua, salah. Yang ketiga, tentukan gaya formal, informal, dan humoris. Oke. Yang keempat, percobaan. Cobalah berbagai variasi perintah untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi tidak hanya satu kali, bisa dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, 10 kali. Oke, clear? Paham? Ngerti? Dikit. Yang mana yang bingung? Ini. Apa? Kenapa kamu salah sama aku sama orangnya? Yang mana? Yang orangnya. Enggak. Format. Iya. Nah, formatnya misalkan itu kamu buat misalkan tolong buatkan saya surat, tolong buatkan saya puisi misalkan. Tolong buatkan saya surat kepada teman saya mengenai ulang tahun saya misalnya. Ulang tahun saya dilaksanakan pada hari Senin dengan menggunakan dress code berwarna putih. Tolong buatkan saya dengan menggunakan bahasa informal. Oke, paham? Bahasa informal itu apa? Bahasa yang nggak formal, kayak kamu ngobrol sama temenmu, itu adalah informal. Oke, kalau formal itu biasanya surat resmi. Surat undangan itu adalah formal. Undangan dinas atau undangan dari sekolah atau apa itu adalah formal. Oke, paham? Ini. Kenapa? Hmm. Paham nggak, Shelin? Oh iya. Oke, next ya. Nah, bagaimana membuat cerita yang bisa dimainkan? Nah, di sini. Kamu mempunyai cerita, tetapi bagaimana membuatnya menjadi interaktif? Pilihan adalah
Salah satu cara paling efektif untuk melibatkan pemain dalam permainan. Lalu, apakah kamu selalu membuat pilihan yang sangat penting dalam kehidupan nyata? Ya nggak? Ya. Nggak. Oke, tidak semua. Ya, pilihan apa yang kita buat akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Misalnya, memilih desain kaos kaki tidak akan berpengaruh pada menang atau tidaknya kamu dalam permainan catur. Bener nggak? Iya. Bener kan? Nah, kalau misalkan kamu mau menang, ya udah menang aja. Nggak perlu mikir kaos kaki warna merah, warna hijau, warna kuning, mau warna biru, ungu, dan sebagainya. Kalau kamu bisa, kamu pasti menang. Oke? Nah, selanjutnya. Dalam permainan, setiap pemain penting dan dapat mempengaruhi perkembangan cerita. Nah, pilihan sangat penting dalam permainan teks yang mana alur cerita menjadi hal utamanya. Misalnya, narasi nonlinier adalah apa ini namanya? Narasi adalah fitur permainan teks. Nah, narasi nonlinier itu berbeda dari narasi linier karena memberikan pemain pilihan yang tidak fiktif. Kita akan membahas nanti. Nah, angka yang harus dipakai, misalkan, kalau misalkan kamu kalah dalam turnamen atau kamu menang dalam turnamen itu terserah. Oke? Nah, selanjutnya, dalam pelajaran hari ini, kalian akan belajar cara membuat cerita nonlinier dan mengujinya di Twine. Nah, misalkan ada struktur alur cerita. Nah, apa saja paparan dalam sebagian besar alur cerita atau storyboard? Ya, jadi kelinci dah. Shelin udah jadi kelinci nih. Oke, nah misalnya ini. Sebagian besar alur cerita terdiri dari 3 babak. Bagi, dibagi menjadi beberapa tahap yang terpisah. Ada awal, tengah, dan juga akhir. Awal itu biasanya eksposisi atau pengenalan. Shelin, jangan di-mute. Oke, eksposisi itu biasanya pengenalan awal. Terus ada konflik. Nah, selanjutnya ada peningkatan aksi. Setelah peningkatan aksi, dia klimaks, resolusi baru berakhir. Jadi ada titik puncaknya. Nah, ini adalah contoh yang digunakan ChatGPT untuk menghasilkan cerita jika kamu tidak menggunakan struktur ceritamu. Misalnya, struktur plot apa yang Anda gunakan untuk menghasilkan cerita ini? Misalnya ada eksposisi, dia pengenalan karakter utama atau IO, dan latar atau kota Aterium. Lalu ada insiden pemicu. IO menemukan buku kuno yang merupakan kunci untuk mengendalikan kekuatan angin. Nah, terus di tengah, Rising Action, IO memulai perjalanan melintasi kota untuk mencari bantuan dalam menguraikan buku tersebut. Lalu klimaksnya, IO mengetahui bahwa kitab angin berisi pengetahuan dan kekuatan kuno yang dapat mengubah kota. Nah, di akhirnya, tindakan ke bawah, IO memutuskan untuk menggunakan kekuatan kitab angin secara bijak dan bertanggung jawab. Berbagi pengetahuan dengan orang lain. Yang keenam, resolusinya, cerita berubah menjadi legenda tentang bagaimana peradaban kuno meninggalkan warisan yang mampu mengubah kota yang penting menjadi keseimbangan antar manusia dan alam. Nah, misalnya ini. Nah, ada beberapa tahapan, ada eksposisi, insiden pemicu, rising action, klimaks, tindakan ke bawah, dan juga resolusi. Nah, misalkan di sini. Nah, klimaks itu apa sih? Jadi, klimaks adalah tahap paling menegangkan dalam suatu cerita, tempat keputusan krusial dibuat.
Nah, kalau misalkan di sini peningkatan aksi itu merupakan tahap terpanjang dari suatu cerita di mana pemain melewati berbagai tantangan. Paham sampai sini, Shelin? Iya. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ini aja yuk. Sambil kita belajar, sambil kita mengerjakan dulu. Oke? Main game. Hmm? Main game. Mengerjakan. Bukan main game. Tidak. Pengerjakan kursus yuk, baru habis itu main game. Oke, yang keempat. Yang satu. Nih. Hmm? Yang mana ini kira-kira? Ayo. Dah. Lah, Selin, yang serius. Ini. Bentar, bentar. Tunggu. Miss buka dulu. Jangan dicentang, jangan dicentang. Jangan dicentang dulu. What is important to remember when creating the choice of the text game? Bentar, Ya. Miss masih loading. Screenshot. Yang clear and meaningful. Bener yang ini. Oke, Ya yang benar kedua. tadi. Udah. Ya, yang kedua. Ini. Hmm? Ini deh. Yang mana? Rewrite. Rewrite. Bener yang pertama tadi kamu. Oke, loading. Dibaca itu. Yang ketiga. Nah, sekarang saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Dicentang itu. Nah, sekarang kita buat. Apa itu generate systematic of Nah the lagi. climax. Copy paste. Masukin ke ChatGPT. Nah benar. Hasilnya gimana? Nih. Hmm? Banyak. Oke, di copy. Copy. Masukin ke Word. Tunggu. Masih ada. Masukin ke apa itu? Download Evernote area on your Word computer. Oke, Sampai masukin ke mana? Word aja. Sampai situ aja nggak apa-apa. Sebenarnya dimasukin ke Miro sih. Buka Mironya, coba buka Miro. Miro. Oke, buka itu. Gimana? Bentar. Ini. Nah, sekarang coba lihat story of diagram step-nya. Bentar, buka buka ChatGPT-mu. Buka ChatGPT-mu. Nah, di situ kan ada berapa? 5, ya kan? Loh, mana tadi? Nih. Naik. Oke, ada 5. Nah, sekarang buka di sini. Buka di Miro.
Buat sticky note ada 5. Ambil sticky note 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terserah mau warna apa. Nggak usah ding. Buat lagi, ambil lagi. Ambil lagi. Buat sebanyak 5. 3, 4, 5. Oke, sudah? Nah, Sudah. sekarang buka ChatGPT-mu. Di copy masing-masing. Satu dimasukin ke satu. Dua Oh, dimasukin ke dua. Oke, copy. Masukin ke yang pertama. Oke, yang kedua dimasukin. Yang ketiga, 4. Oke, sudah? Nah, sekarang kamu ini, yang title-nya kamu kasih rename 3, tugas 3. Dari sini no, sini ke sini dong, bukan situ. Dari sini ke sini, nak. iya. Dihapus, dihapus. Dari sini, 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 tarik sini. Juga Sini, tarik salah. sini. Oke, terus ini ke sini. Oke, sudah? Nah, sekarang untitled-nya kamu ubah. Judulnya apa tadi punyamu? Coba buka di sini. Judulnya apa? Coba kasih judulnya. Crystal Forest. Ini Crystal Forest. Masukin ke Miro. Terus kasih ini. Bukan upgrade. Terus export as image atau PDF. Diletakin, sesuaiin, gedein. Oke, sudah. Terus export. Nah, sekarang buka di sini. Tuh ngirim ini ya. Oke, sekarang buka Google Drive-mu. Google Drive. Drive. Masukin ke Google Drive. Yang upload, file upload. Ya, file upload. Crystal Forest, open. Nah, sekarang linknya Crystal Forest-nya. Linknya udah ada belum? Nah, Mana? Mana tadi Crystal Forest-mu? hmm. Mana? Bukan.
Coba kasih yang Crystal Forest. C, pakai C. Ini Oke, di copy linknya, mana? share, 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 copy link. Oke, masukin. Minta tolong kasih ke chat Zoom dong, Shelin. Apa? Minta tolong kasih ke chat Zoom. Kenapa? Kasih ke chat Zoom linknya. Miss mau. Link Algonovamu copyin dong. Back dulu, back dulu, back dulu. Back Hmm? dulu. Back dulu. Nah, sekarang copy dulu. Copy yang atas dulu. Copy semuanya. Ctrl A. Oke, copy. Terus? Kasih ke chat Zoom. Oke, nah sekarang yang kedua. Yang kedua belum. Yang ke-10 tapi yang kedua. Apa lagi? Hmm? Ada itu kan? Apa itu perintahnya? Yang kedua, diklik. Oke, copy lagi. Copy ke ChatGPT buat sama kayak tadi. Bikin Coba lagi. sekarang sendiri. Mana ini? Hmm? Sudah? Belum, ini loh masih loading. Masih loading. Loh, kok gini? Kembali, kembali, kembali. Kan biru. Iya, kembali. Bukan yang ini tapi yang satunya. Ada 7 itu, 7 tahapan. Sini. Hmm. Buat sama kayak yang tadi. Miro. Tapi bukan yang flowchart, tapi yang sebelahnya. Nah, ini gimana? Hmm? Ini gimana? Apa? Nih. Bentar, bentar. Tadi, mana tadi? Go to dashboard. Go to dashboard. Loh, oh, kok gini?
Klik mirrornya, klik mirror, klik mirror. Oh, nggak bisa. Produk. Tadi bisa kamu ngerjain di mana? Di atas. Coba. Langsung klik aja, klik lagi mirror, klik mirror lagi. Klik mirror. Enggak, ketik aja mirror. Kita ke dashboard. Ini. Mm-mm. Nah, ke situ. Kok keluarnya gini ya? Glitch. Ya, mirror status. Kok mirror status? Harusnya go to dashboard, bukan mirror status. Harusnya dashboard. Coba mirror. Mirror. Enggak. Mirror board. Mirror dashboard login. Mm-mm. Nah, ini kamu login lagi. Email sekolah. Emailmu yang kamu pakai apa? Kemarin kamu pakai itu dah. Oh, bukan. Coba kamu ketik Miro. Kamu pakai email yang mana kemarin? Ini. Passwordnya? Lah, kok nggak bisa? Pakai email apa kemarin? Ini, ini apa? Yes. Bisa nggak? Ini gimana? Buka buka email, buka email, buka email. Buka email. Tadi bisa, kenapa sekarang nggak bisa ya? Enggak. Enggak ya. Wait. Nah. Eh, itu tanggal jam 8 kok, An. Bukan itu mah Pinterest. Lah, Yang bawahnya itu. Add your app. apa Bentar sih ini? pinjem. Pinjem boleh gak? Ya, Pinjem boleh gak? apa? Pinjem.
Udah kebanyakan deh tabnya. Oh, dia lagi tidak bisa. Kenapa? Apa ini? There is the begin a big glitch. Oh, lah dia tidak bisa, guys. Coba itu platform. Kalau platform nanti bukan. Kita ke nggak bisa error dia. Ini aja deh. Ini yang kedua. Kamu kasih linkmu yang tadi mana drive-mu? Ini ya. Mana tadi linkmu? Yang kristal. Nih, Linkmu yang kristal tadi mana? kok balik sih? Ini loh. Kristal. Nih, Copyin linknya. Share. Masukin ke yang ini. Nah, masukin aja. Kirim. Centang. Oke, back. Yang ini kok belum kecentang ya? Coba kamu klik yang kedua lagi. Yang kedua lagi, kedua. Kok dia tidak tercentang ya? Masukin lagi, centang. Nah, saya memecahkan. Oke, buka profil. Sekarang yang ketiga. Nah, kita kerjain dulu yang ketiga. dah. Saya bentar, tunggu. Jangan dicentang. Tunggu. Yang ketiga. Nanti pakai link yang tadi aja ya. Ya, Karena waktunya udah mau habis. apa? Waktunya udah mau habis, tinggal 4 menit. Loh, Aku ada kelas. Yang encas aja bener itu. Centang. mana? Yang itu bener. Bener. Oke, yang kedua. Bentar. Yang kedua itu ada game over. Game over. Beginning. Sama skip. Ini, Selectnya dihapus. Select dihapus. Sama continue dihapus. Oke, centang. Yang ketiga. Dibaca apa? Ininya apa? Go ini, to build. Go to the build. How run the game testing in the twine? Go to the build tab and select the play option. Oke, terus. benar. Ya bener emang. Nah, yang keempat masukin fotonya, nak. Masukin yang tadi. Kok keren? Iya, sama aja kamu punyamu. Oke, kirim tugas. Lah, Itu, saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas.
Oke, yang kelima. Jangan flat dong. Ah, kamu nih selalu. Oke, dah selesai. Oke, waktunya sudah habis. No. Udah habis. Aku ada kelas setengah 6. Oke, misalnya ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Game. Nggak bisa, aku ada kelas. Aku ada kelas hari ini. Oke, kalau gitu Miss akhiri kelasnya. Thank you for today. See you for next week. Oke? Kok Ya. dong, jangan pakai avatar. Oke, see you for next week, Shelin. Bye-bye. Bye. Mau PowerPoint-nya nggak? Hah? Mau PPT-nya nggak? Materinya? Apa? Mau materinya nggak? Enggak. Nggak. Nggak mau. Enggak. Kenapa? Enggak mau. Udah ada ya? Oke, thank you for today, Shelin. Bye-bye. See you. Bye. Bye-bye. See you next week. Bye.